Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kelas diagram dari 4 kelas, yaitu yang pertama adalah mahasiswa. Di sini mahasiswa memiliki atribut yaitu ID mahasiswa, nama, email, kemudian metodenya itu cari buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Yang kedua ada kelasnya itu petugas, memiliki atribut ID petugas, nama, email, dan jabatan. Untuk metodenya itu kelola data buku dan lihat laporan. Di sini kelas yang ketiga ada ID buku. Buku ini memiliki atribut ID buku, judul, penulis, status. Untuk metodenya yaitu dipinjam dan dikembalikan. Yang keempat ada kelasnya itu ada loan, memiliki atribut ID loan, tanggal pinjam, status pinjam, tanggal kembali. Nah, untuk metodenya itu pinjam, buat pinjaman, dan set status pinjam. Yang kedua ada activity diagram dari proses login pengguna. Initial node-nya akan dimulai dari pengguna. Pengguna akan membuka halaman login, kemudian memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi email dan password. Apabila salah akan menampilkan pesan error. Kemudian apabila benar, pengguna akan masuk ke dashboard. Kemudian diakhiri dengan final node. Untuk yang kedua ada activity diagram dari proses mencari buku. Di sini initial node-nya akan dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa akan masuk ke menu pencarian. Kemudian mahasiswa akan memasukkan kata kunci pencarian. Kemudian sistem akan memproses permintaan pencarian. Kemudian menampilkan daftar buku yang sesuai. Kemudian sistem juga menampilkan detail buku dan status dipinjam atau tersedia. Kemudian setelah itu mahasiswa akan melihat detail buku yang dicari. Maka akan berakhir pada mahasiswa diakhiri dengan final node. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram dari proses login pengguna. Di sini aktornya ada pengguna. Kemudian ada halaman login dan proses login. Di sini pengguna akan membuka halaman login, kemudian memasukkan email dan password. Kemudian halaman login akan memvalidasi email dan password pada proses login. Kemudian di sini akan diberikan return-nya yaitu menampilkan dashboard, kemudian menampilkan pesan error. Nah, jika di sini termasuk dalam alternatif yaitu apabila email dan password benar, maka menampilkan dashboard, kemudian itu pengguna akan masuk ke dashboard. Nah, apabila email dan password salah, maka halaman login akan menampilkan pesan error. Yang kedua yaitu ada sequence diagram dari proses mencari buku. Di sini ada mahasiswa, halaman pencarian, dan database buku. Mahasiswa akan masuk ke menu pencarian, kemudian masukkan kata kunci pencarian. Kemudian halaman pencarian akan memproses pencarian pada database, kemudian database akan menampilkan daftar buku dan menampilkan detail buku kepada mahasiswa. Yang keempat ada kemudian ada mencari requirement validation dari segi completeness-nya. Di sini semua fitur utama seperti login, pencarian buku, pengecekan status buku, proses peminjaman, validasi mahasiswa sudah dijelaskan. Maka setiap alur memiliki kondisi normal dan kondisi alternatif, sehingga persyaratan sudah mencakup kebutuhan yang diperlukan. Dari segi konsistensinya, di sini pada studi kasus tidak ditemukan konflik antar proses. Istilah yang digunakan seperti mahasiswa, petugas, status buku, atau tersedia atau dipinjam, peminjaman, selalu digunakan secara konsisten. Maka ada alur dari pencarian, pengecekan status hingga peminjaman juga tidak saling bertentangan. Yang kelima, di sini ada yang pengujian perangkat lunak dari contoh yang pertama itu ada dari operabilitas. Di sini operabilitas itu merupakan sejauh mana perangkat lunak mudah digunakan dan berjalan stabil saat beroperasi. Di sini semakin baik dia bekerja, maka semakin efisien dia dapat diuji. Jika perangkat lunak memiliki antarmuka yang jelas, navigasi yang membingungkan, yang tidak membingungkan, dan respon yang baik, maka pengujian dapat dengan mudah melakukan pengujian tanpa hambatan teknis. Sistem yang mudah dioperasikan meminimalkan kesalahan yang muncul akibat interaksi pengguna. Yang kedua itu ada pengujian perangkat lunak dari sisi observabilitas.
Ini merupakan kemampuan perangkat lunak untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga tester dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam sistem. Sistem yang mudah diamati membuat tester lebih cepat menemukan penyebab kesalahan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.